Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi di pembelajaran web development dengan Python menggunakan library Flash bersama saya Ridwan Ilyas. Ini adalah video yang kelima. Kita sudah melewatkan 4 pembelajaran video. Di playlist ini teman-teman bisa back dulu kalau ketinggalan. Videonya juga nggak terlalu panjang, singkat-singkat. Bisa dilihat di channel saya ataupun playlistnya saya tulis di kolom deskripsi ya. Nah, di video kelima ini kita akan belajar bagaimana mengirimkan eh, parameter atau variabel menggunakan metode post. Kalau kemarin kan kita di video sebelum ini kita menggunakan metode get ya, menggunakan URL untuk menyiapkan variabel gitu ya. Nah, biasanya untuk formulir itu kita menggunakan metode post gitu ya, mengirim data itu metode post supaya lebih tersembunyi ininya apa namanya halamannya variabelnya tersembunyi kan kalau metode get itu ada di URL gitu. Nah, di sini juga kita nanti akan belajar bagaimana menggunakan template sederhana gitu ya. Karena kan untuk mengirimkan metode post kita perlu sebuah template gitu ya, sebuah HTML, form HTML gitu. Buat yang dari kemarin nanya-nanya kapan Pak HTML-nya, nah ini eh, dimulai dari video ini. Oke, kita buat dulu halamannya seperti biasa. Saya di setiap pertemuan itu buat satu file yang berbeda ya teman-teman. Nanti supaya bisa di tracking. Buat teman-teman yang pengen codingnya nanti boleh tulis di kolom komentar aja. Di setiap pertemuan nanti saya kasih apa namanya codingnya. Oke, di sini kita import dulu dari Flash. Kita import Flash besar lalu request karena berhubungan dengan pengambilan data, lalu kemudian ini from Flash import, lalu kemudian render template. Habis itu apps sama dengan Flash, lalu di sini underscore name underscore. Oke. Nah, di sini kita akan buat dua metode. Metode yang pertama itu metode menampilkan form ya, teman-teman. Di sini dev form. Nah, di sini saya akan panggil di apa namanya di root ya, di root utama. Jadi di sini dekoratornya add apps.root. Di sini saya panggil di metode utama ya. Jadi di halaman utama URL-nya nanti kita akan panggil di sini return render template. Jadi kita akan pakai render template. Di sini tulis form.html. HTML. Nah, artinya kita menggunakan mekanisme render template di mana kita harus punya file namanya form.html. Nah, form.html ini nggak bisa di sembarangan tempat. Di bagian file project kita nih di atas saya gitu ya, teman-teman bisa lihat. Kita di sini di workspace kita harus buat folder baru. Namanya template. Ya, pakai S ya. Templatenya pakai S. Di sini templates. Nah, di bagian templates ini kita buat sebuah file. New file, kasih nama form.html. HTML. Nah, gitu ya. Jadi kita punya dua file. Yang pertama itu adalah file web 5 ini. Ya, dan yang berikutnya adalah form HTML. Gitu. Di bagian form HTML-nya ini ya kita tuliskan HTML-nya. Ya, ini agak panjang teman-teman. Kita tulis dulu HTML. Lalu kemudian di sini HTML. Di sini saya mau ada head-nya. Oke, head-nya di sini saya mau ada title-nya. Title. Oke, title-nya form post misalkan. Oke. Lalu di sini bagian body-nya kita tutup. Nah, seperti ini nih dengan Visual Studio Code dia ngebantu kita mempersingkat pekerjaan ya. Ngasih tahu tag close-nya, tutupnya. Di sini saya buat form. Form, lalu kemudian di sini actionnya mau saya kirim ke method submit, lalu kemudian di sini metodenya post. Maksudnya tadi actionnya mau saya kirim ke apa namanya URL
submit gitu ya. Submit di sini ke routing submit, metodenya menggunakan post. Lalu nah dia otomatis ketutup. Di sini kita kasih tag dulu lah, label for sama dengan name. Saya udah bikin video tutorial soal HTML beberapa tahun yang lalu di channel ini, cuman kayaknya udah apa ya, udah basi udah jelek gitu ya. Kalau teman-teman membutuhkan tutorial HTML mungkin bisa cari di channel yang lain ya, karena ke depan saya lebih fokus sebenarnya di channel ini membahas tentang Python-nya. Oke, di sini tadi label sudah. Oke, kita coba dulu deh. Kita gini dulu deh. Ada form, ada label. Oke, satu lagi deh. Kita kasih inputnya dulu. Input di sini tipenya, type-nya text. Lalu kemudian kita kasih ID-nya, name. Lalu kemudian di sini name-nya ya name. Name dari input ini. Input ini name-nya name, kurung tutup. Lalu kemudian kita kasih tombol submit. Di sini kita kasih garis baru aja. Di sini input, lalu tipenya submit. Gimana sih ini teh? Submit, value-nya kita tulis send gitu. Tutup. Oke, di sini formnya udah selesai. Ya, bisa teman-teman lihat di sini formnya udah selesai. Kita save dulu di folder templates yang tadi. Di webnya di sini form.html. Kita jalanin server Python Flash-nya. Oke, ini ada yang salah ya. Ini bukan false, ini flash ya. Oke, kita running. Oh, sorry. Di sini kita nggak ada metode main-nya ya. Kita harus bikin metode main-nya dulu. If underscore name underscore sama dengan underscore main underscore di sini apps.run. Ini titik 2-nya nggak ada, lalu kita kasih debugnya true supaya nggak usah restart server ya. Ini sudah saya jelaskan di video yang kedua kalau nggak salah. Name-nya di sini harusnya sama dengannya 2. Oke, di sini nggak ada masalah. Kita buka bagian webnya yang mana ya? Yang ini gitu. Oke, yang ini. Nah, saya buat di metode root-nya. Nah, ini dia di bagian root-nya kelihatan nggak ya, teman-teman? Kecil banget ya. Kita zoom in. Nah, oke lah, kita zoom 300% nih bagian atas. Ada name, isi, lalu send. Ya, di sini kita bisa isi Ridwan Ilyas. Kita send nanti. Nah, dia nge-sendnya ke metode submit. Ini submitnya ya not found, nggak ada gitu. Maka kita harus buat dulu metode submitnya di coding yang kita punya di sini ya. Nah, jadi di sini kita tulis add apps root di sini kita tulis /submit ya. Jadi mengirimnya ke sini gitu. Di sini fungsinya terserah. Misalkan terima kayak gini boleh gitu, cuman nanti menyulitkan ya saat tracking ya. Jadi di sini submit gitu aja sebentar. Oke, nah di bagian submit sini kita mesti tambahkan ya, nggak cuman ini aja yang dibutuhkan. Di sini kita harus bilang ada metode post. Ada metode post yang diterima oleh form ini gitu. Nah, di sini kita bisa terima variabelnya tadi kan name. Name sama dengan request.form ya, finally. Kita ambil dari form yang metodenya get gitu. Lalu di sini name-nya apa di formnya nih? Ada name kan di sini. Nih, ada name yang ini. Name-nya apa? Ya name, di sini name. Gitu. Lalu di bagian sini kita tampilin aja sederhana
ini kok salah ya. Oh, bentar. Oke, di sini kita return halo, selamat datang, siapa gitu ya. Nanti data telah diterima. Nah, seperti ini dot format di sininya name. Nah, gitunya. Ini juga teman-teman habis submit ini teman-teman bisa juga ke HTML yang lain gitu ya. Render template lagi gitu ya. Nanti lebih jauh sebenarnya setelah ini kita belajar render template lebih jauh, tapi di sini kita yang sederhana aja dulu. Jadi di bagian metode utamanya nih kita panggil fungsi form ya. Fungsi form di sini deform kita panggil HTML yang ini. HTML ini akan menampilkan form yang ada namanya, ada field namanya mana tadi. Nah, yang ini nanti dikirimkan ke sini. Sorry, ke sini ya, ke sini ke submit gitu. Ya, ini bukan return nih, sorry. Yang ini request. Oke, pantasan dia tadi error. Ya. Dia terima ke submit, di sini submit juga ya metodenya, lalu get name dari post yang ada di atas. Setelah itu tampilin string seperti ini. Ya, oke, kita save. Ini oh ini ada yang error ya. Oke, kita running dulu, servernya error. Bentar. Oh, ini salah. Ini harusnya pakai S, methodsnya pakai S. Kita running lagi. Oke, nggak ada masalah. Kita buka halamannya yang ini. Name di sini kita kirim Ridwan Ilyas. Kita terima di sini. Halo, selamat datang Ridwan Ilyas. Data telah diterima. Nah, lihat di atas. Ups, nih nggak ada parameter apapun. Kalau submitnya kita enter, dia method not allow. Jadi kalau submitnya kita enter, lalu kemudian halamannya kita request, otomatis si Flash-nya akan menangani error handling bahwa nggak ada data yang dikirim. Gimana ngirim datanya? Harus dibuka dulu ini. Ridwan Ilyas, misalkan siapa? Kakak adik. Nanti akan muncul, hello selamat datang kakak adik. Gitu teman-teman. Oke, itu aja. Jangan lupa untuk dicoba, karena kalau nggak nyoba nanti belajarnya nggak tuntas. Ini apa namanya, coding Python-nya ada di sini. Teman-teman bisa pause lalu bisa jalanin. Bagian formnya ada di sini. Ini sederhana aja. Yang pengen codingan semua pertemuan dari pertemuan pertama ini baru sampai kelima, nanti sampai yang ke akhir bisa tulis di kolom komentar. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.